Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nggih Bapak Ibu, malam ini kita bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dalam kegiatan praktik coaching pada modul 2.3 dengan Alur Tirta. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Gitanti Septiana Sari dari SD Negeri Karangsari 04. Saya dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Di sesi ini saya bertindak sebagai host sekaligus sebagai observer. Kemudian tidak lupa saya perkenalkan Bapak Ibu yang sangat luar biasa di seberang sana. Ada Ibu yang sangat cantik. Silahkan, monggo Bu, perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Deni Andrianingsih dari SD Negeri Adireja Wetan 02, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu Deni. Kemudian ada Bapak yang sangat luar biasa sekali ini di sana. Monggo Bapak untuk memperkenalkan diri, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Triyono, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Maos. Pada sesi kali ini saya akan bertindak sebagai kuci. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Ya, jadi di sini di sesi praktek kucing ini Bu Edi bertindak sebagai coach nantinya dan Pak Edi bertindak sebagai kucing ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kucing pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu nggih, teman-teman, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Monggo, berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, sebelum memulai praktek kucing ini saya akan ada beberapa pertanyaan terlebih dahulu nggih yang berkaitan dengan coach kepada Ibu Deni. Selamat malam Bu Deni. Bagaimana kabar hari ini? Selamat malam juga Bu Gita. Alhamdulillah kabarnya sehat, luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillah nggih Bu Deni nggih. Kita bisa bertemu lagi di sini. Baik Bu Deni, pada sesi ini nanti Ibu berperan sebagai coach nggih? Yes, siap. Oke, kira-kira persiapan apa saja yang sudah Ibu lakukan? Untuk coaching malam ini ya, sebagai coach, persiapan yang sudah saya lakukan tentunya mempersiapkan ya, melaksanakan praktek coaching dengan menggunakan alur atau tahapan tirta yang di dalamnya nanti ada 4 indikator, yaitu tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Oke, baik Bu Deni. Lalu kompetensi coaching yang mana yang nanti akan Ibu Deni kembangkan?
pada praktik kucing ini? Jadi pada malam ini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah yang tentang ini, memberikan pertanyaan yang berbobot supaya nanti si kucingnya itu bisa terbuka sehingga bisa menjawab pertanyaan dengan santai, kemudian bisa menggali ide-idenya sendiri. Ya, begitu ya Bu Deni ya. Baik Bu Deni, saya kira itu saja pertanyaan dari saya. Silahkan saja dimulai kegiatan kucing dengan Bapak Edi dan mohon izin saya di sini bertindak sebagai observer. Monggo Bu Deni, Pak Edi, silahkan dimulai saja. Iya, siap. Pak Edi, udah siap Pak Edi? Siap Ibu, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Deni. Ya. Bagaimana, sehat malam ini, Pak? Alhamdulillah, luar biasa ini setelah berbuka puasa, tambah seger ini. Ya, Bu Deni alhamdulillah. gimana? Alhamdulillah sehat, Pak. Semuanya berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan puasa kita kali ini tadi ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, Pak, meneruskan perbincangan kita tadi ya lewat via WA. Ini sepertinya ada beberapa yang mau kita bahas ya pada pertemuan singkat kita kali ini. Kira-kira tujuan diskusinya apa ini, Pak, untuk malam ini? Iya ini Bu, sebelumnya terima kasih Bu Deni bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama saya. Jadi pada pertemuan ini saya berharap bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, yaitu penerapan pembiasaan English Day atau sehari berbahasa Inggris di tempat kami, di sekolah kami yang belum maksimal, Ibu. Baik, berarti ini adalah tentang pembiasaan English Day ya Pak ya? Yang Betul, mungkin Ibu. tadi kalau nggak salah itu belum berjalan secara maksimal begitu ya Pak ya? Iya Bu. Oh begitu ya, jadi kira-kira apa tujuan yang Pak Edi harapkan dari diskusi kita malam ini? Ya, saya berharap mendapat solusi untuk penyelesaian masalah yang kami hadapi itu. Jadi nanti bisa melaksanakan English Day secara lancar sesuai rencana yang telah diprogramkan. Ya, baik Pak Edi ya. Berarti nanti diharapkan akan mendapatkan solusinya ya. Setelah pertemuan ini, kira-kira apa ukuran keberhasilan dari Pak Edi? Ya, itu Bu, kalau ukuran keberhasilan ya saya mendapatkan gambaran solusi tentang cara mensukseskan pembiasaan English Day tersebut. Ya, baik Pak. Amin ya. Mudah-mudahan pada perbincangan singkat kita malam ini bisa menemukan solusi begitu ya Pak ya. Iya Bu. Ya. Jadi apa nih peran Pak Edi dalam pembiasaan English Day tersebut? Kebetulan saya menjadi salah satu prakarsa dari pelaksanaan English Day itu. Yang selanjutnya saya berkolaborasi dengan rekan guru bahasa Inggris, sehingga saya merasa bertanggung jawab atas jalannya pelaksanaan itu. Wah, luar biasa sekali ini ya Pak ya. Ada pembiasaan English Day. Sepertinya baru kali ini saya mendengar kegiatan tersebut. Baik, mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan lancar. Untuk kegiatan ini, sudahkah
Pak Edi berkomunikasi mungkin dengan kepala sekolah atau dengan rekan guru lainnya? Sudah Ibu, terutama dengan Ibu Kepala Sekolah. Sebelum program ini saya sampaikan ke rekan-rekan dan warga sekolah yang lain, saya terlebih dahulu berkonsultasi, berkomunikasi dengan kepala sekolah. Kemudian setelah beliau menyetujui, saya berkolaborasi dengan rekan guru bahasa Inggris untuk mensosialisasikannya kepada warga sekolah yang lain. Oke, baik ya. Kita memang harus selalu berkoordinasi ya Pak ya dengan kepala sekolah dan semua warga sekolah supaya nanti bisa sama-sama mendukung biar kegiatan berjalan lancar. Betul, Baik Bu. Pak Edi, kira-kira kapan nih pembiasaan English Day ini akan dilaksanakan? Kebetulan sudah berjalan Ibu. Untuk English Day itu kan setiap hari Jumat. Nah, alhamdulillah Jumat kemarin itu sudah Jumat yang keempat. Namun demikian pelaksanaannya itu belum optimal. Dari Jumat ke Jumat itu perkembangannya menurut kami itu kurang signifikan. Oh, baik, berarti sudah terlaksana selama 4 kali ya di hari Jumat Iya tersebut Bu, ya? betul. Oh, baik. Dari kegiatan pembiasaan English Day ini yang Pak Edi laksanakan, siapa saja sasaran dari kegiatan ini? Sasaran yang utama adalah murid, kemudian harus juga didukung oleh warga sekolah yang lain. Jadi selain murid, guru, semua guru dan bahkan ke staf karyawan TU juga diwajibkan untuk melaksanakan English Day, berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris semampunya, sesederhana yang dia mampu pada hari Jumat. Wah, ini pembiasaan Inggrisnya yang sangat bagus ya Pak ya, nggak cuma muridnya saja, tapi ternyata ada guru, staf TU, bahkan tenaga kebersihan, begitu ya Pak ya? Sasarannya iya Ibu, semuanya sebenarnya Ya, itu. program yang sangat bagus Pak Edi. Kalau kita nilai nih ya Pak ya dari skala angka 1 sampai 10, kira-kira nih Pak Edi itu ada di posisi angka berapa sekarang pencapaian yang Pak Edi lakukan? Kalau bicara angka nilai maka masih memprihatinkan ini Ibu. Kurang lebih di bawah 5 ini masih Ibu kalau skalanya 1 sampai 10. Karena memang untuk konsistensinya itu belum sesuai harapan. Oh, masih di bawah 5 ya. Artinya di sini Pak Edi dan rekan guru lainnya membutuhkan kerja dan semangat yang ekstra ya Pak ya. Betul Ibu, masih perlu perjuangan yang ekstra ini. Iya, baik Pak. Melihat situasi yang ada ini Pak, kira-kira apa kekuatan yang Pak Edi miliki untuk mencapai tujuan dari yang tadi Pak Edi sampaikan? Kekuatan yang pertama berarti optimisme. Saya optimis ya. dengan usaha perjuangan, insya Allah program pembiasaan English Day bisa berjalan. Terus kekuatan yang sangat dahsyat menurut saya adalah dukungan dan kolaborasi dari seluruh warga sekolah. Ya, baik. Berarti optimis ya Pak ya. Dan hubungan antar warga sekolah. Baik Pak. Betul. Selanjutnya kira-kira apa nih yang menjadi hambatan sendiri dalam pelaksanaan pembiasaan English Day? Hambatan yang selama ini kami hadapi, yang pertama itu penguasaan kosakata yang masih minimal dari kami. Kemudian yang kedua itu kepercayaan diri yang masih rendah. Jadi untuk mempraktekkan bahasa Inggris di antara kami itu
kadang kurang pede, kurang percaya diri karena takut salah dalam pengucapan maupun karena takut tidak tahu artinya. Itu menurut saya hambatan yang utama. Jadi kemauan untuk mencoba itu kadang-kadang terhalang oleh keterbatasan kosakata dan kurangnya kepercayaan diri. Ya, baik Pak Edi. Bahasa Inggris itu memang antara tulisan sama ucapan itu nggak sama ya Pak ya? Betul Ibu. Ya, mungkin karena itu mereka jadi ya kurang pede, kemudian ditambah dengan keterbatasan kosakata itu memang sepertinya menjadi sebuah hambatan ya. Nah, dari hambatan-hambatan tersebut, kira-kira Pak Edi punya solusi apa enggak dari hambatan yang tadi Pak Edi sudah sebutkan? Kalau untuk hambatan keterbatasan kosakata, Ya. kami untuk murid-murid khususnya yang saya ajar untuk kelas 9 itu saya wajibkan membuat pocket dictionary atau kamus saku. Nah, kamus saku itu berisi kosakata yang ditulis sendiri oleh para siswa, kemudian dicari artinya dalam bahasa Indonesia. Nah, kosakata itu sebenarnya didapat dari kegiatan pembelajaran bahasa Inggris yang kami lakukan di kelas. Kemudian kata-kata sulit itu dicatat, diartikan dengan harapan murid nanti bisa menghafalkannya setiap saat. Karena dengan pocket dictionary itu kan bisa dibawa kemana-mana. Kemudian untuk masalah hambatan yang kurang percaya diri itu kami berusaha memotivasi baik murid maupun rekan sejawat. Ayo, kamu pasti bisa. Jangan malu-malu. Salah tidak apa-apa karena bahasa Inggris memang bukan bahasa ibu kita. Jadi kemungkinan salah itu sangat mungkin. Itu Ibu sementara. Ya, baik Pak Edi. Solusi yang sangat luar biasa ya. Salah satunya ini saya tertarik dengan kamus saku ya. Ini kamus saku memang kayaknya efektif ya karena bisa dibawa kemana-mana sambil bermain, bisa membuka sambil mungkin istirahat. Murid-murid bisa membuka sambil berbicara menggunakan bahasa Inggris ya. Ini adalah solusi yang sangat luar biasa. Baik Pak Edi, ini selanjutnya apa? Rencana yang Bapak mungkin sudah ada bayangan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Rencana berikutnya yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk mengkomunikasikan hambatan-hambatan yang ada dengan harapan dari beliau-beliau nanti ada masukan atau ide-ide yang bisa kami terapkan untuk mengatasi permasalahan pembiasaan English Day yang belum optimal. Ya. Oke nih, berarti tadi koordinasi ya, ada koordinasi yang baik, kemudian tadi apa? Mengaktifkan kegiatan tutor, kemudian Tutor sebaya, mengoptimalkan pocket penggunaan dictionary ya. Ya, baik. Selanjutnya strategi nih Pak. Tadi kan Bapak sudah membuat perencanaan, kemudian sudah berkoordinasi. Strateginya sendiri itu nanti seperti apa ini? Strategi kemungkinan akan seperti ini Bu. Kita mulai dari diri sendiri dulu ya. Sebelum kita bicara orang lain, maka kita harus dari diri sendiri dulu. Kita menjadi contoh guru bahasa Inggris untuk mempraktikkan pembiasaan English Day tersebut. Dan selain dari diri sendiri yaitu mulai setiap ada kesempatan. Jadi karena kesempatan tidak datang 2 kali, maka setiap ada waktu kesempatan kita manfaatkan. Betul sekali. Ya, bagus sekali ini Pak. Semuanya memang kalau kita
tadi dari awal Pak Edi sudah perannya adalah sebagai pemrakarsa ya. Berarti di sini Pak Edi benar-benar harus mulai dari diri sebagai teladan untuk murid, kemudian semua warga di sekolah. Begitu ya Pak ya. Insya Selain Allah. iya, ini adalah program yang sangat bagus. Tadi kan sudah sekitar minggu keempat ya setiap hari Ye, Jumat. Jumat Untuk keempat. rencananya sendiri nih supaya bisa berjalan dengan optimal, mulai kapan akan dilaksanakan oleh Pak Edi? Ya, sebenarnya untuk pelaksanaan sudah mulai. Nah, Iya, kebetulan besok itu kan hari Jumat lagi nih, ya. Ya, iya walaupun betul Pak. suasana Ramadan, ya kita tetap English Day tetap jalan. Lebih cepat, lebih baik itu. Ya, pastinya ya kalau sudah memang ada rencana yang baik, kita memang tidak boleh menunda-nunda ya Pak ya, harus segera mungkin. Baik, dari pembiasaan English Day yang tadi Pak Edi sampaikan, apakah ada nih yang jadi prioritas dari Pak Edi? Untuk prioritas yaitu kalau sasaran berarti murid Ibu. Kami Betul. masih memprioritaskan untuk murid dengan harapan nanti terhubung dengan prestasi siswa. Harapannya jika siswa sudah mampu berkomunikasi bahasa Inggris dengan baik, walaupun masih dalam level sederhana, nanti bisa berpengaruh pada prestasi bahasa Inggris juga. Itu harapan atau prioritas untuk sasaran. Kemudian prioritas materi, kami masih memprioritaskan untuk ungkapan-ungkapan sederhana dahulu. Misalnya ungkapan greeting atau menanyakan kabar atau instruksi-instruksi sederhana. Sebagai contoh misal open the door please, sweep the floor please, dan lain-lain Ibu. Ya. Oke, sangat luar biasa sekali ini ya. Ada prioritas murid, juga ada prioritas kaitannya dengan materi. Suatu rencana yang sangat bagus ini, Pak. Mudah-mudahan berhasil. Nah, nih dari semuanya itu ukuran sendiri, ukuran untuk keberhasilannya bagaimana, Pak? Ukuran keberhasilan. Ya, Iya. kalau ukuran berarti ada angka mungkin ya Bu ya. Iya, antara mungkin sampai Ya. 100% itu Ya, tadi kira-kira di angka berapa? Kalau skala tadi masih di bawah 5. Nah, kalau persentase kalau dikatakan berhasil mungkin setelah di atas 50% Ibu. Di atas 50% ya Pak ya. Baik. Komitmen sendiri dari Pak Edi itu bagaimana supaya bisa mencapai tadi lebih dari 50%, bahkan nanti bisa 60 atau 80, 90% Pak? Ya, terus berusaha Ibu untuk pelaksanaan pembiasaan English Day. Pantang menyerah dan menggiatkan lagi kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Ya, baik sekali nih Pak. Untuk mencapai tujuan tersebut, pasti ada seseorang ya yang bisa membantu Bapak. Kira-kira siapa ini yang bisa membantu agar pembiasaan English Day ini berjalan optimal? Iya Ibu, tentunya benar sekali bahwa kami tidak bisa berjalan sendiri, harus ada kolaborasi dari rekan sejawat, dari kepala sekolah, dari murid, dan dari warga-warga sekolah yang lain. Begitu Ibu. Ya, baik, Pak. Kita di sekolah memang harus selalu membantu ya. Kita harus selalu berkoordinasi, berkolaborasi supaya sekolah itu bisa berjalan dan maju begitu ya. Baik Pak Ya. Edi, dari kegiatan kita malam ini, kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan kaitannya dengan tadi permasalahan English Day yang tadi belum optimal, kemudian sudah disebutkan rencana, kemudian pelaksanaan dan lain sebagainya, apa yang didapatkan Pak Edi sendiri dari kegiatan kita?
Alhamdulillah Ibu, dari percakapan kita yang dengan suasana santai ini, saya ada gambaran. Jadi harus seperti apa besok untuk pelaksanaan English Day. Terus ada rencana juga untuk penyelesaian hambatan-hambatan yang ada. Gitu Ibu. Ya, oke Pak Edi, alhamdulillah ya. Baik, saya kira cukup ya untuk percakapan singkat kita malam ini. Nanti kita bisa lanjut untuk mungkin percakapan kita minggu depan, dan saya tertarik ini dengan kemajuan atau cerita berikutnya setelah Pak Edi melaksanakan apa yang sudah kita obrolkan pada malam ini. Terima kasih nih Pak Edi sudah mau sharing dengan saya, bisa menambah apa ya wawasan baru buat saya, yaitu tentang pembiasaan English Day. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama Ya, Ibu Deni. mudah-mudahan bisa berjalan sesuai tujuan ya. Amin ya. Ya. Saya berterima Baik. kasih sekali Bu Deni sudah bersedia mendengarkan apa ya curhatan saya. Mudah-mudahan hal baik untuk kita semua Ibu. Amin. Baik Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Deni dan selaku coach, dan Pak Edi selaku coachee yang sudah melaksanakan kegiatan praktek kucing dengan Alur Tirta pada malam hari ini. Praktek kucing yang sudah dilakukan Bu Deni tadi, saya lihat sudah sangat baik sekali, nggih. Sudah memunculkan diskusi sesama mitra seperti itu. Jadi diskusi yang sangat aktif, interaktif, komunikatif, sangat luar biasa sekali, nggih. Baik, ini pertanyaan saya ini Bu, untuk Ibu Deni, nggih. Ya. Ya Ibu. Apa nih Bu yang sudah Ibu Deni lakukan ini pada saat kucing? Apakah sudah sesuai dengan indikator di awal tadi? Seperti itu. Ya. Baik Bu, berdasarkan catatan yang tadi saya tulis selama melakukan coaching ini, alhamdulillah sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan tadi dari awal ya. Tirta itu mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Selanjutnya coaching sendiri tadi Pak Edi juga sudah memunculkan ya ide-ide kreatifnya sendiri berdasarkan pertanyaan berbobot yang saya berikan. Langkahnya juga sudah mulai jelas, kapan aksinya, rencananya mulai dilaksanakan. Jadi menurut saya kegiatan malam ini tuh sudah memiliki Pak Edi sendiri sudah memiliki gambaran yang jelas yang akan Kuci lakukan untuk rencana ke depannya. Begitu ya Bu Deni ya. Alhamdulillah nggih Bu Ya. Deni nggih. Baik Ibu Deni, kalau boleh ini saya mohon izin nggih. Tadi saya sudah mengamati, mengobservasi kegiatan kucing. Ibu memang tadi saya lihat itu sangat luar biasa sekali. Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kucing, sehingga ide-ide kucing tergali, sehingga terlihat sangat jelas, sangat runtut, baik dari rencana untuk mencapai tujuan, nggih, tadi nggih, strategi, kemudian kapan, siapa saja yang terlibat di sana, apa saja yang akan dilakukan oleh kucing, dan dibuatnya tadi media penggunaan pocket dictionary, nggih, tadi nggih, atau buku saku, nggih. Seperti itu, Iya. semuanya sudah sangat jelas, tergali dengan sangat detail sekali, itu sangat luar biasa. Bagus sekali Bu Deni. Nah, dari ketiga kompetensi yang Ibu miliki ini sebagai coach, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan nantinya? Ya. Terima kasih sekali nih Bu.
dari ketiga kompetensi yang akan saya kembangkan selain nama apa ya, kemitraan ya untuk kekeluargaan, menimbulkan rasa empati, kemudian nyaman bagi kuci sehingga kucinya nanti bisa rileks, terbuka, santai mengutarakan permasalahannya, kemudian juga akan mengembangkan bagaimana membuat pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang kuci berikan tadi. Jadi dari kata-kata kunci itu nanti akan saya kembangkan menjadi sebuah pertanyaan berbobot yang tujuannya apa? Untuk menggali ide-ide kreatif dari kunci sendiri. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Deni. Saya rasa cukup, nggih? Terima kasih untuk waktunya malam ini. Terima kasih juga untuk Pak Edi. Iya, terima kasih sekali. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini, sesi sekali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gita, Bu Terima kasih Deni. kita, ya sama-sama Pak Sama-sama. Edi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Pak Edi dan Bu Gita. Selamat malam Bu Deni. Ya, baik, alhamdulillah pada malam ini ya kita bisa berjumpa dalam daring kita malam ini dalam kegiatan praktek coaching pada modul 2.3 dengan alur Tirta ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Deni Andrianingsih dari SD Negeri Adireja Wetan 02 dan saya nanti di sini akan berperan sebagai observer ya sekaligus sebagai host. Kemudian di seberang sana ada calon guru penggerak yang sangat luar biasa. Monggo untuk bisa diperkenalkan mulai dari Ibu. Terima kasih Bu Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gitanti Septianasari. Saya berasal dari SD Negeri Karangsari 04. Saya calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Cilacap. Terima kasih Bu Deni. Ya, sama-sama. Monggo selanjutnya Bapak yang sangat selalu menginspirasi kita ini. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Triyono, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Maos. Pada sesi kali ini saya berperan sebagai coach. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, Bapak Ibu, berarti nanti di sini saya akan berperan sebagai observer, kemudian coachnya adalah Pak Edi dan coachingnya nanti adalah Bu Gita ya. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan coaching pada malam ini, supaya berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar, mari Bapak Ibu kita berdoa di ruang masing-masing dengan bacaan basmalah. Dipersilakan. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai praktek
coaching ini, saya akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu nih, kaitannya dengan kegiatan coach kepada beliau Pak Edi. Ya, Pak Edi. Nggih, Bu. Baik. Selamat malam Pak Edi. Bagaimana nih kabar malam ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, Bu Deni alhamdulillah ya. sehat? Alhamdulillah Pak. Sehat. Baik Pak Edi, pada sesi ini ya, nanti Pak Edi berperan sebagai coach dalam kegiatan coaching ini. Kira-kira persiapan apa yang sudah Pak Edi lakukan? Ya, sebagai coach tentunya saya mempersiapkan diri baik fisik maupun mental nih, Bu. Ya. Juga mempelajari alur tirta yang di dalamnya ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dengan harapan, dengan persiapan tersebut, nanti proses coaching yang akan kami laksanakan bisa berjalan lancar sesuai harapan. Baik Pak Edi, sepertinya persiapannya sudah sangat luar biasa ini ya. Selanjutnya, dalam kegiatan coaching malam ini, kompetensi yang mana yang akan Pak Edi kembangkan? Untuk pelaksanaan coaching kali ini, saya ingin mengembangkan tentang mendengarkan aktif, Ibu. Karena bagi saya mendengarkan aktif atau menyimak itu perlu konsentrasi tinggi. Nah, di situ kadang-kadang fokus saya itu terganggu kalau ada sesuatu hal yang tiba-tiba datang atau menyela begitu. Jadi proses mendengarkan aktif itu bagi saya adalah hal yang perlu diasah. Ya, baik sekali Pak Edi. Mendengarkan dengan baik ya, sebagai coach kita memang harus bisa hadir, bisa mendengarkan dengan baik sehingga nanti kita bisa menggali ide-ide dari coach kita seperti itu ya Pak ya. Baik Pak Edi, pertanyaannya cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut setelah kegiatan coaching selesai. Dan mohon izin Pak Edi, di sini saya akan bertindak sebagai observer nggih. Siap, Bu. Ya, untuk selanjutnya monggo pelaksanaan coaching bisa dilakukan. Monggo Pak Edi dan Bu Gita. Terima kasih Bu Deni atas atas kesediaannya meluangkan waktu untuk membersamai kami sebagai observer. Yes, siap Pak. Monggo. Dengan begitu kami akan memulai proses coaching pada sesi kali ini, Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Edi, apakah saya mengganggu waktu Bapak untuk malam ini? Waalaikumsalam Bu Gita. Tidak ada istilah mengganggu untuk kegiatan yang baik Ibu Gita. Apakah ada yang bisa dibantu Ibu Gita? Baik Pak Edi, begini loh Pak Edi, kalau boleh dan tidak mengganggu waktunya Pak Edi nih, apakah Bapak bisa membantu saya? Insya Allah Ibu, seandainya saya bisa, saya pastikan akan saya bantu. Dan yang jelas Ibu Gita tidak mengganggu. Terima kasih Pak Edi. Begini loh Pak, saya itu sedang bingung Pak. Bagaimana menghadapi nilai anak-anak saya di kelas saya seperti itu. Jadi hampir semua nilai ujian semester kemarin untuk anak-anak itu semua kebanyakan di bawah rata-rata KKM seperti itu. Saya juga merasa anak-anak di kelas saya
itu kurang antusias, Pak. Kurang fokus dan sepertinya tidak memiliki semangat ataupun motivasi dalam belajar. Padahal saya merasa saya sudah berusaha semaksimal mungkin, Pak, dalam mengajar anak-anak di kelas. Tapi kenapa ya, Pak, anak-anak kok terlihat masih saja tidak paham tentang materi yang saya sampaikan dan juga kurang semangat dalam belajar. Seperti itu loh, Pak, yang saya rasakan. Oh, sebelumnya terima kasih Bu Gita sudah bersedia untuk mendiskusikan tentang permasalahan yang Bu Gita sedang hadapi. Jadi kalau mendengar sekilas dari cerita Bu Gita, ada siswa atau murid yang motivasinya belajar rendah. Gitu ya Bu ya? Si Nggih, Pak. murid kurang aktif sehingga berakibat pada prestasi atau nilai yang juga kurang memenuhi harapan, atau dengan kata lain masih di bawah KKM yang ditentukan oleh sekolah. Begitu kurang lebih ya Ibu? Nggih, Bapak. Oh ya, terima kasih Bu. Jadi itu menjadi informasi awal bagi saya. Nah, kira-kira Bu Gita, apa tujuan yang Bu Gita harapkan dari pertemuan atau diskusi kita kali ini? Kalau untuk tujuan, saya itu ingin, Pak, tujuan saya ingin merubah. Jadi pembelajaran atau yang sudah saya sampaikan ke anak itu membuat anak-anak itu tertarik, membuat anak-anak itu memahami materi sehingga anak-anak juga memiliki motivasi dalam pembelajaran. Jadi anak-anak itu fokus, bisa antusias, memiliki semangat dalam belajar seperti itu, Pak. Oke, baik Gitu. Bu Gita. Jadi salah satu tujuannya dari diskusi ini Bu Gita ingin merubah sifat atau sikap motivasi yang rendah dari murid untuk bisa menjadi lebih aktif, lebih bersemangat dalam belajar. Begitu ya Ibu Gita? Oke, sehingga ini Pak, sehingga pembelajaran di kelas itu nanti anak-anak itu nilainya jadi tidak di bawah KKM lagi, Pak, seperti itu. Jadi saya kepingin anak itu memiliki motivasi sehingga dia dapat meningkatkan pembelajarannya seperti itu. Ya, jadi salah satu poin yang merisaukan Bu Gita adalah nilai yang rendah itu ya Bu ya, karena betul sekali. Atau di bawah KKM, karena bagaimanapun nilai itu pada akhirnya itu menjadi tolak ukur ya Bu. Oke. Pak. Nah, pertanyaannya, menurut Bu Gita itu kira-kira apa yang membuat anak-anak itu nilainya kok bisa rendah itu? Kalau menurut saya nggih Pak nggih, saya itu merasa siswa itu selama ini itu kurang memahami materi, Pak. Kurangnya motivasi juga dalam belajar, kurangnya minat juga dalam belajar, mungkin juga kurangan dukungan dari keluarga, waktu belajar yang kurang, kurangnya strategi belajar yang efektif, terlebih karena 2 tahun kemarin, Pak, pembelajaran itu dilakukan secara daring, Pak. Seperti itu. Betul Ibu. Jadi salah satu yang menjadi faktor tidak bisa dipungkiri adalah kita loss education. Jadi ada pendidikan yang hilang untuk 2 tahun terakhir karena ada hal itu, COVID itu ya Bu. Ya, nah, betul sekali mungkin Pak. Ya, selain hal tersebut, kira-kira ada lagi nggak Ibu yang menyebabkan anak itu rendah motivasinya belajar sehingga berakibat pada prestasi atau nilai yang rendah juga? Selain tadi dukungan dari keluarga, mungkin juga karena faktor lingkungan, Pak.
itu juga mendukung Pak. Faktor lingkungan juga mungkin karena 2 tahun itu anak-anak itu sering menggunakan gadget seperti itu, mungkin juga karena terlalu sering menggunakan gadget jadi anak sering malas belajar Pak, seperti itu. Itu menurut saya Pak. Begitu ya Bu. Jadi penggunaan gadget selain positif ternyata ada efek negatifnya. Begitu ya Bu. Jadi bisa berpengaruh anak terlalu asik bermain gadget sehingga lupa untuk belajar. Nah, kira-kira Ibu dengan kebiasaan anak yang menggunakan gadget itu, ada nggak Ibu untuk memanfaatkan gadget tersebut? Nah, itu Pak Biar yang nggak selama jadi tambah gitu. Iya Pak, nah itu loh Pak yang saya akhir-akhir ini saya pikirkan. Apakah mungkin pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu kurang menarik ya Pak ya, sehingga anak-anak itu juga motivasinya itu kurang dalam belajar seperti itu. Sehingga pembelajaran saya kurang menarik. Jadi saya berpikir apakah dengan media gadget itu tadi saya nanti bisa merubah pembelajaran atau motivasi anak menjadi berubah seperti itu, karena selama ini memang selama 2 tahun terakhir ini memang anak-anak itu kan sering menggunakan gadget untuk melaksanakan tugas sekolah seperti itu, dan karena seringnya menggunakan gadget tersebut anak sehingga tidak terlepas dari namanya gadget dan gadget seperti itu, sehingga saya memang berpikir Bapak untuk bagaimana caranya menggunakan gadget itu untuk media pembelajaran seperti itu Bapak. Luar biasa Ibu. Nah, dari situ ternyata kita sudah mulai menemukan solusi, yaitu menjadikan gadget untuk menjadi media, salah satu media pembelajaran. Oke, jadi memang kita dituntut kreatif untuk di masa-masa seperti ini Ibu, kreatif dan inovatif. Dan ini mohon maaf Ibu, kalau kita bicara skala 1 sampai 10, kira-kira keadaan murid Ibu itu ada di angka berapa ya kalau kita nilai dengan skala seperti itu? Mungkin kalau dengan skala masih di bawah 5 ya Pak ya. Seperti itu. Oh iya. Berarti di kisaran angka 5 ya Bu ya? Oke Pak. Tidak masalah Ibu. Berarti Ibu nanti perlu terus berjuang, bersemangat untuk meningkatkan angka tersebut. Saya yakin dengan kreativitas kita tadi menggunakan gadget, anak-anak akan lebih termotivasi. Nah, selanjutnya Ibu, rencana apa yang Ibu sudah siapkan untuk mengatasi hal tersebut? Rencana ya Pak ya. Kalau rencana saya itu saya punya pikiran ingin memberikan pembelajaran yang tadi Pak, menggunakan media gadget seperti pemberian soal-soal dalam bentuk game seperti itu Pak. Atau yang sekarang sedang ngetren itu melalui TikTok Pak. Anak dapat mengeksplor dirinya dalam mengerjakan tugas seperti itu. Kalau itu saya kira mungkin nanti akan dapat memotivasi anak Pak, karena anak-anak zaman sekarang itu sudah banyak kecanduan dengan yang namanya gadget, nggak akan bisa lepas dari yang namanya gadget ya. Jadi anak itu saat ini susah lepas dari gadget di era digital seperti sekarang ini, seperti itu Pak. Sehingga dengan media gadget tadi saya akan memberikan soal-soal tadi Pak, seperti mungkin dalam bentuk game atau puzzle maker yang dengan melengkapi TTS seperti itu Pak. Kemudian bisa dengan quizzes atau worksheet seperti itu Pak. Itu yang saya pikirkan selama ini. Oke, luar biasa Ibu. Rencananya itu bisa memanfaatkan
kecanduan anak tapi menjadi obatnya sendiri ya. Kecanduan gadget tapi dari gadget itu bisa dijadikan sarana untuk media pembelajaran. Nah, Ibu, setiap usaha itu biasanya ada hambatan. Nah, kira-kira itu ada hambatan enggak Ibu untuk pelaksanaan rencana Ibu menggunakan gadget untuk media pembelajaran tersebut? Ada sih Pak, kan tidak semua anak itu pasti memiliki gadget seperti itu. Oh iya, Karena betul, betul. pada saat 2 tahun kemarin itu anak kan pembelajaran daring itu tugas-tugasnya itu kan biasanya menggunakan gadget milik orang tuanya seperti itu. Bahkan ada yang tidak memiliki sehingga mereka itu satu kelompok seperti itu yang rumahnya dekat seperti itu Pak. Itu hambatan yang Oke. saya dapatkan di pembelajaran saya ini, Pak. Oke, betul Ibu. Karena pemanfaatan gadget ini tidak bisa lepas dari keadaan ekonomi orang tua siswa. Ada yang punya, ada yang tidak ya. Syukur orang tuanya bisa mempunyai, bisa digunakan oleh anak. Ya, terima kasih Ibu. Nah, dengan demikian kira-kira solusi apa Ibu untuk mengatasi hambatan tersebut? Solusi ya, Pak. Saya untuk mengatasi hambatan tersebut, mungkin saya akan menggunakan media yang ada di sekolah, Pak. Selain dengan gadget tersebut, nanti bisa misalkan saya menggunakan sarana yang ada di sekolah seperti laptop sekolah seperti itu, internet di sekolah seperti itu, atau mungkin saya buat satu kelompok itu yang memiliki anak yang memiliki HP bisa dibawa seperti itu, tapi pembelajarannya karena di sekolah kan memang tidak diizinkan menggunakan HP nggih Pak nggih. Tidak diizinkan menggunakan gadget. Jadi untuk sementara saya berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah. Kalau misalkan anak membawa gadget, saya koordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian HP saya kumpulkan dulu di saat pembelajaran nanti baru saya bagi secara berkelompok Pak. Itu untuk mengatasi agar anak yang tidak memiliki gadget itu juga bisa teratasi. Jadi nanti mungkin pembelajarannya secara berkelompok seperti itu. Kemudian bisa juga dengan sarana yang ada di sekolah, yaitu dengan laptop yang ada di sekolah atau internet yang ada di sekolah seperti itu Bapak. Seperti Hebat, itu. Luar biasa Bu Gita. Nah, itulah kreativitas dari seorang guru milenial ya. Jadi apapun hambatannya, alhamdulillah Bu Gita sudah bisa menemukan solusinya. Tadi bagi anak yang tidak mempunyai gadget atau HP, maka pembelajarannya berkelompok atau menggunakan sarana yang dimiliki sekolah. Jadi dengan kata lain tidak ada rotan, akar pun jadi gitu ya Bu. Oke, betul kita sekali, memang Pak. luar biasa. Nah, ngomong-ngomong, ini ide brilian Bu Gita ini kapan akan dimulainya ini Bu? Kalau itu menurut saya itu lebih cepat itu lebih baik ya Pak G. Seperti itu. Karena untuk bisa agar anak-anak itu bisa motivasinya itu berubah seperti itu. Yang tadinya Betul. nilainya rendah, yang tadinya kurang semangat belajar menjadi semakin tertantang, semakin termotivasi dalam belajar seperti itu. Dan juga saya juga akan memberikan media yang lain juga Pak, yaitu media pembelajaran melalui PPT atau media pembelajaran melalui media yang ada di YouTube seperti itu Pak, untuk referensi ke anak seperti itu. Nah itu yang saya senang dari Bu Gita. Lagi-lagi menemukan solusi. Tadi menggunakan bagi anak yang tidak memiliki HP berkelompok atau menggunakan fasilitas sarana sekolah. Nah tadi ternyata Bu Gita menemukan satu lagi solusi, yaitu menggunakan apa Bu tadi?
PPT dari Pak, YouTube dan media atau pembelajaran yang ada di YouTube ya, seperti itu. PowerPoint, PPT Poin, luar iya Pak. biasa. Memang kreativitas Bu Gita tidak diragukan. Nah, setiap program atau rencana biasanya itu membutuhkan orang lain, Ibu. Nah, kira-kira pihak mana atau siapa yang akan Bu Gita libatkan untuk membantu Bu Gita? Di sekolah ini ada Pak Aji dan Pak Meta. Beliau yang akan membantu saya nantinya Pak, karena beliau itu paling tahu tentang IT seperti itu. Jadi saya juga akan melibatkan rekan yang lain juga untuk menjadi menjadi observer atau konsultan pada saat saya melaksanakan pembelajaran tersebut. Sehingga nanti saya akan tahu di mana letak kekurangan dan kelebihan saya seperti itu untuk merefleksi pembelajaran saya ke depannya seperti itu, Pak. Kira-kira Oke, seperti itu. siap. Jadi memang pemilihan rekan untuk berkolaborasi itu pun harus jeli ya. Tadi Bu Gita memilih Pak Aji dan Pak Meta karena beliau menurut Bu Gita itu ahli di bidang IT. Nah, tentunya ini kaitannya dengan rencana Bu Gita yang mau menggunakan gadget untuk media pembelajaran dan juga dari konten-konten di YouTube, TikTok. Nah, itu mungkin pemilihan Pak Aji, Pak Meta itu karena dasar itu ya Bu ya. Luar biasa. Memang Bu Gita kolaborasinya sudah tepat ini. Nah, kira-kira Bu Gita itu strateginya atau prioritasnya dulu, prioritas ya. Prioritas apa atau yang mana yang jadi prioritas ini Bu Gita? Antara penggunaan gadget, antara PPT, atau penggunaan YouTube itu? Kalau menurut saya itu semuanya terkait nggih Pak nggih. Jadi dari mungkin yang pertama itu agar pembelajaran anak itu lebih menyenangkan, lebih menarik, saya akan menggunakan PPT terlebih dahulu Pak. Karena saya juga sudah memiliki PPT tetapi sudah lama saya tidak menggunakannya Pak. Jadi saya sudah membuat tapi tidak pernah digunakan seperti itu. Mungkin alangkah baiknya kalau saya gunakan seperti itu untuk pembelajaran agar anak lebih menarik, lebih menyenangkan dan berpihak pada murid seperti itu. Kemudian nanti akan saya kembangkan lagi dengan media gadget seperti itu dengan tren-tren sekarang seperti TikTok atau mungkin ice breaking seperti itu Pak untuk menambah motivasi anak lagi dalam belajar seperti itu. Siap. Jadi tambahan lagi nih ice breaking ini ya, dan luar biasa. Jadi sudah ada PPT, konten YouTube, gadget, tambah ice breaking. Mudah-mudahan dengan rencana Bu Gita itu anak-anak menjadi lebih termotivasi, lebih semangat lagi untuk belajar. Yang pada akhirnya akan meningkatkan prestasi atau nilai murid-murid tercinta Bu Gita. Amin, nah, amin. Bu Gita, setelah obrolan kita ini, gimana perasaannya Bu Gita sekarang? Alhamdulillah Pak, saya bahagia sekali ini. Saya sudah lega dan merasa plong rasanya. Karena permasalahan yang saya bingungkan itu akhirnya dapat terselesaikan, ada solusi untuk kedepannya seperti itu. Saya jadi memiliki gambaran yang jelas apa yang akan saya lakukan ke depannya, yang tadinya saya bingung, bisa atau enggak ya saya ke depannya untuk bisa merubah anak saya itu bisa termotivasi dalam belajar sehingga nilainya nanti menjadi meningkat seperti itu Bapak. Oke, Bu Gita. Saya ikut senang kalau Bu Gita sudah long dan mendapatkan gambaran tentang solusi dari permasalahan yang Bu Gita sedang risaukan. Ya, begitu Bu Gita. Nah, jadi menurut Bu Gita, apakah Bu Gita sudah mendapatkan, mencapai tujuan dari obrolan kita ini? Alhamdulillah Pak, sudah Pak.
Sudah ya Bu, Alhamdulillah. Nggih. Berarti tujuan tadi di awal kita kan menyampaikan kepengin mendapatkan solusi. Nah, ternyata Bu Gita bisa menemukannya sendiri. Luar biasa Bu Gita. Oke. Terima kasih Nah, Pak Edi ini. iya. Masih ada lagi Bu Gita yang mau disampaikan? Saya kira cukup Pak. Saya sangat berterima Oke. kasih ini kepada Pak Edi nih yang sudah membantu saya menyelesaikan permasalahan saya. Saya jadi tercerahkan ini saya ke depannya ini. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bu Gita sudah berbagi bersama saya. Mudah-mudahan itu pun menjadi inspirasi bagi saya bahwa penggunaan gadget, PPT, konten-konten medsos mungkin, dan satu lagi ice breaking itu bisa untuk meningkatkan motivasi siswa. Baik Bu Gita, saya tunggu kabar baiknya untuk minggu depan, nggih. Semoga Bapak. murid-murid kita kedepannya sudah ada perubahan setelah pertemuan ini. Insya Allah Bapak. Saya terima kasih Iya, nih kepada terima- Pak Edi sudah mau sharing dengan apa? Mau mendengarkan sharing saya ini. Oke, Seperti sama-sama itu. kita. Kalau begitu kita akhiri obrolan diskusi kita ya Bu. J, terima kasih sekali lagi untuk Pak Edi. Semoga nanti kita sama-sama nggih Pak menjadi guru yang tidak ditakuti oleh siswa, tetapi yang dirindukan oleh anak-anak kita. Iya, ya, kayak kita. Ya, semua yang kita lakukan orientasinya adalah murid. Karena kita harus menghamba kepada murid, menuntun murid menemukan kodratnya agar tujuannya mencapai kebahagiaan dan keselamatan tercapai. Terima kasih Bu Gita. Kita akhiri Terima diskusi kasih kita kali sekali. ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih ini Pak Edi selaku coach yang sangat luar biasa ya dalam kegiatan coaching ini. Tadi sudah bisa melaksanakannya sesuai dengan alur tirta ya, sudah jelas mana yang tujuannya, kemudian urutannya mulai dari tadi tujuan, kemudian sudah terlihat jelas untuk bagaimana caranya untuk identifikasi dari permasalahannya, kemudian tadi juga sudah rencana aksinya sudah jelas, kapan akan dilakukan, kemudian dari tanggung jawabnya, komitmennya juga sudah muncul. Baik, praktek coaching yang sudah dilakukan Pak Edi sudah sangat luar biasa, sudah ada diskusi yang sangat baik, artinya sudah aktif ya, muncul komunikasi dua arah antara coach dengan coach itu sendiri, dan sepertinya pertanyaan-pertanyaannya juga sudah bisa menggali ya dari permasalahan coach itu sendiri. Baik Pak Edi, selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan kaitannya setelah melakukan kegiatan coaching ini. Pak Edi tadi sebagai coach ya, kira-kira ya apa yang sudah Pak Edi sendiri lakukan pada saat coaching? Apakah sudah sesuai dengan indikator awal yang tadi Pak Edi sudah sampaikan sebelum kegiatan coaching ini dilaksanakan Pak Edi? Terima kasih Bu Deni yang sudah membersamai kami dalam acara coaching. Nah, jadi selama proses coaching berlangsung, menurut saya sudah menerapkan melakukan urutan atau tahap dari alur kita. Jadi saya berusaha untuk mencatat apa yang disampaikan oleh Puji yaitu kita. Kemudian ternyata dari pertanyaan-pertanyaan yang dari Puji itu bisa menemukan solusinya sendiri, dan saya hanya sekedar menemani diskusi lah dari pertanyaan-pertanyaan tersebut.
ternyata Uci sudah bisa menemukan solusinya, Ibu. Ya, alhamdulillah ya. Baik Pak Teddy, dari yang tadi saya amati, yang saya observasi kegiatan coaching ini, tadi sepertinya juga sudah muncul ya bagaimana caranya Pak Teddy memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot, bisa mendengarkan semua apa yang disampaikan coaching ya. Kemudian dari yang Pak Teddy sudah sebutkan, mencatat kata kunci dari coaching sehingga bisa menggali ide-ide kreatif dari coaching itu sendiri kaitannya dengan apa yang terjadi atau permasalahan yang disampaikan oleh coaching dari sangat jelas ya dan runtut mulai dari kapan, siapa, dan dari prosesnya bagaimana, keberhasilannya, dan gambaran depan yang akan dilakukan. Baik Pak Teddy, dari tiga kompetensi yang Pak Teddy miliki sebagai coach, kira-kira nih kompetensi mana lagi yang akan dikembangkan nantinya pada kegiatan coaching seperti Pak Teddy. Baik Ibu, kompetensi ini dari coaching yang ingin saya kembangkan yaitu tentang memberikan pertanyaan berbobot. Karena dari situ dari pertanyaan bobot nanti bisa menggali informasi ide-ide gagasan dari coaching itu sendiri. Jadi bukan coach yang menemukan solusi, tapi dengan pertanyaan berbobot harapannya coaching lah yang dapat menyelesaikan atau menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Begitu Ibu. Oke Pak Teddy, baik, terima kasih ya. Memang benar pada kegiatan coaching ini kita sebagai coach itu hanya menggali ya. Jadi coach itu akan menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi melalui dengan pertanyaan yang berbobot yang buat oleh coach ya supaya bisa menggali ide kreatif sendiri. Tapi kok tidak memberikan solusi, tapi kita memberikan pertanyaan berbobot supaya coach sendiri bisa menemukan masalahnya. Baik Pak Teddy, ini adalah diskusi yang sangat luar biasa ya. Tetapi karena ini sudah malam ya, waktunya juga sudah cukup. Terima kasih untuk waktunya kepada Pak Teddy dan kita sudah hadir pada kegiatan kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dari permasalahan itu kemudian ada solusi dan rencananya bisa terlaksana dengan baik sehingga permasalahan yang dihadapi oleh Kiji bisa teratasi, itu nilainya menjadi meningkat. Begitu Ibu kita. Ya, baik Bapak Ibu yang hebat, saya rasa cukup ya pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Deni. Terima kasih Bu Deni. Sama-sama Pak Teddy dan Bu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Gita, Bu Deni. Selamat malam Pak Teddy. Apa kabarnya nih pada malam hari ini? Alhamdulillah Pak Teddy, luar biasa. Oke.
Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di ruang Jimit pada malam hari ini ya. Baiklah, sebelumnya saya perkenalkan dulu diri saya sendiri. Saya Edi Triyono, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Maos, Kabupaten Cilacap. Pada sesi praktek kucing kali ini, saya berperan sebagai observer sekaligus sebagai host. Kemudian di seberang sana ada dua Sri Kandi yang luar biasa. Monggo dari ibu yang berjilbab pink dulu untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gitanti Septianasari, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Cilacap. Saya dari SD Negeri Karangsari 04. Di sesi ini saya menjadi coach, nggih, Pak Edi nggih. Siap, ya Bu. Terima kasih Pak Edi. Oke, berikutnya Ibu Sri Kandi yang satunya monggo. Ya, siap, terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Deni Andrianingsih dari SD Negeri Adireja Wetan 02, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Pada sesi kali ini saya akan berperan sebagai kuci. Terima kasih Pak Edi. Oke, terima kasih Bu Gita, Bu Deni. Jadi dalam sesi kali ini Bu Gita berperan sebagai coach dan Bu Deni sebagai kuci. Nah, sebelum kita mulai acara atau praktek kucing kali ini, mari kita berdoa atau kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu kita, Ibu Deni. Semoga dengan bacaan basmalah acara kita berjalan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf Bu Deni, saya sekarang sebagai observer langsung mau berdiskusi terlebih dahulu dengan Bu Gita sebagai coach, nggih? Ya. Mohon izin Bu Deni. Monggo Pak. Oke. Assalamualaikum Bu Gita. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam Bu Gita. Walaupun malam sudah lumayan larut, tapi Bu Gita masih bercahaya ini ya. Luar biasa. Nah, Bu Gita, mohon maaf, sebagai observer saya akan menanyakan beberapa hal sebelum Bu Gita melaksanakan praktek kucing. Mohon izin Bu Gita. Nggih, monggo Bapak. Yang pertama, persiapan apa yang sudah Bu Gita persiapkan sebagai modal untuk pelaksanaan kucing pada sesi kali ini? Baik, terima kasih Bapak. Persiapan yang sudah saya lakukan sebagai coach pada malam hari ini tentu saja yang pertama adalah sikap dan mental nggih Pak nggih. Kemudian saya di sini juga nanti akan menggunakan alur tirta yang di dalamnya terdapat 4 indikator yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Seperti itu Bapak, kira-kira. Oke. Jadi Bu Gita secara mental sudah siap ya? Insya Allah Bapak. Untuk menjadi coach dan secara materi pun sudah mempersiapkan sedemikian rupa sesuai dengan alur tirta. Oke. Nah, Bu Gita, dari 3
kompetensi inti dalam coaching pada proses coaching kali ini, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Baik, yang saya akan kembangkan di dalam praktek coaching malam ini, insya Allah saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bapak, yang bersifat terbuka tentunya kepada kunci saya nanti, sehingga ketika kunci menjawab pertanyaan bisa sambil berpikir dan beliau dapat menggali lebih dalam lagi ide-ide yang nantinya akan muncul seperti itu dengan sendirinya, seperti itu, Bapak. Oke, baiklah Bu Gita. Jadi kompetensi yang mau Bu Gita kembangkan adalah memberi pertanyaan yang berbobot, begitu ya Bu? Dalam rangka untuk menggali. Nah, ada nggak indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan itu, Bu? Indikator ketercapaian dari pertanyaan tersebut yaitu nantinya seorang coach itu bisa menggali ide-ide dari kunci untuk bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri, seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih Bu Gita. Semoga apa yang direncanakan nanti bisa dipenuhi di sesi observasi nih Bu Gita. Oke, Bapak. Saya kira cukup Bu Gita untuk pertanyaan pra observasi. Silahkan Bu Gita bersama Bu Deni memulai sesi coachingnya. Saya mohon izin untuk menjadi observer nggih. Iya, Bapak. Oke, waktu kami persilahkan sepenuhnya kepada Bu Gita dan Bu Deni. Baik. Assalamualaikum, selamat malam Bu Deni. Waalaikumsalam, selamat malam Bu Gita. Bagaimana kabarnya ini malam hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Mudah-mudahan Ibu juga dalam keadaan sehat nih Bu. Alhamdulillah, terima kasih nggih. Ini sudah meluangkan waktunya ini kali ini nih bersama saya ini. Ya, sama-sama Bu Gita, saya juga ucapkan terima kasih malam ini Bu Gita bisa menemani saya ini dalam diskusi kita ini. Ya. Untuk malam ini kita akan kucing sebentar nggih, Bu Deni nggih? Kira-kira ini Bu Deni mau ngomongin apa ini malam ini nih? Apa ini yang mau dibahas dengan saya ini? Iya nih Bu, saya ada sedikit permasalahan ya kaitannya dengan di kelas. Jadi malam ini saya ingin ngomongin soal kelas aku ini loh Bu. Saya ini kepingin kelasku itu apa ya, bisa lebih hidup lagi suasananya. Jadi bagaimana sih cara yang bisa saya lakukan ke depannya supaya kelas aku itu lebih hidup lagi. Murid itu menjadi aktif, kemudian senang dalam pembelajaran, dan pastinya mereka itu lebih mudah dalam memahami materi yang nanti akan saya sampaikan. Seperti itu, Ibu. Oh, begitu ya, Bu Deni ya. Oke. Jadi, Bu Deni ini kepingin kelasnya itu lebih hidup ya, muridnya lebih aktif, lebih senang dan mudah memahami materi yang disampaikan oleh Bu Deni. Betul begitu Bu Deni ya? Iya, betul Bu. Oke. Karena ini percakapan yang sangat singkat, apa yang ingin Bu Deni ini dapatkan ini dari percakapan yang singkat ini kira-kira? Aku itu kepinginnya saat pembelajaran itu anak-anak terlihat aktif. Jadi suasana kelas itu terasa hidup begitu Bu. Anak-anak merasa senang, kemudian mudah memahami materi yang saya sampaikan.
Oh, begitu ya Bu Deni ya. Jadi Bu Deni ingin murid aktif dan merasa senang ya, terus mudah memahami materi gitu ya. Jadi Iya, bagaimana betul. ini? Oh iya. Jadi bagaimana ini caranya Bu Deni untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan tentunya bagi murid agar aktif dan lebih memahami materi yang disampaikan oleh Bu Deni seperti itu. Iya, betul Iya, banget betul Ibu. banget Ibu. Bagaimana Bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Itu yang ingin saya dapatkan solusinya. Bagaimana sih cara menciptakannya seperti itu? Oke, oke. Buat Bu Deni, ciri-ciri kelas yang hidup itu seperti apa sih, Bu? Kalau boleh saya tahu. Kalau menurut saya ya Bu ya, kelas yang hidup itu tentunya ada komunikasi dua arah aktif antara guru dengan murid. Jadi eh, murid itu aktif menjawab dari apa yang ditanyakan guru. Kemudian kalau mereka tidak tahu, mereka itu Mhm. juga aktif bertanya ya. Jadi ada komunikasi dua arah antara murid dan guru seperti itu. Selanjutnya juga suasana yang hidup itu selain anak aktif komunikasi dua arah itu saya juga kepinginnya ini Bu ya, anak-anak itu merasa senang, tidak merasa bosan, tapi mereka itu bahagia saat belajar dan bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran. Begitu Begitu ya Bu. Bu Deni ya. Oke, jadi Iya, agar anak fokus ya. Ada betul. komunikasi dua arah antara guru dengan murid sehingga anak aktif seperti itu ya. Baiklah Bu Betul Deni, sekali kalau Bu. menurut oke. Baiklah Bu Deni, kalau menurut Bu Deni idealnya seperti itu, apa yang membuat Bu Deni merasa kelasnya belum bisa seperti yang Bu Deni sampaikan tadi? Ya, baik Apa Bu. yang Kalau membuat Bu tadi Deni merasa kelasnya belum bisa seperti yang Bu Deni sampaikan tadi? Apa yang Ibu ya, baik rasakan Bu. seperti itu? Iya. Kalau idealnya kan tadi memang ada komunikasi dua arah gitu ya antara guru dengan murid, begitu juga nanti murid dengan murid ada komunikasi yang aktif. Jadi kenapa saya bilang kelas saya itu belum hidup atau belum aktif itu jadi gini Bu, saya sudah dalam pembelajaran itu ya sudah berusaha nih memancing mereka untuk aktif menjawab ataupun bertanya. Tapi tetap saja Bu, ada beberapa anak itu ya, hanya diam dan di saat ditanya mereka itu tidak bisa menjawab. Bahkan ada beberapa anak yang, mungkin karena malamnya melakukan kegiatan, ada yang tidur begitu, Bu. Jadi terlihat Hmm, itu nggak aktif, suasananya itu nggak hidup. Yang aktif juga hanya beberapa anak saja. Dan itu saya itu berpikir apa sih salahnya atau kurang dalam metode? Apakah saya kurang dalam metode pembelajarannya atau bagaimana? Seperti itu, Bu. Jadi ini adalah eee, masalah buat saya bagaimana caranya agar kelas itu menjadi aktif, metode apa yang bisa saya lakukan, yang saya gunakan. oke, baik Bu Deni. Kalau kita berbicara nih ya tentang nilai nih dengan skala, kira-kira di posisi angka berapa ini sekarang pencapaian Bu Deni? Kalau dilihat dari angka skala 1 sampai 10 ya, Bu, ya? Iya, betul sekali. Angka Ya, berapa? Di angka eee, berapa posisi Bu Deni saat ini? ya mungkin masih di antara 5 kali ya, Bu? Oke. Melihat situasi yang ada, kira-kira kekuatan Ibu untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan, Kekuat kira-kira kekuatan yang Ibu eh, situasi yang ada ya melihat situasi yang ada saat ini ya dengan kelasnya Bu Deni yang seperti sekarang ya. ini kira-kira apa kekuatan Ibu untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan?
Baik, kekuatan yang saya rasakan ya, yang saya miliki, pastinya saya harus semangat. Itu adalah kekuatan yang, eee, harus kita miliki ya, kita harus semangat ya. Semangat untuk bisa lebih nantinya kreatif, kemudian bisa berinovasi, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk murid kita, tentunya dengan menggunakan mungkin metode dan media yang bervariasi, agar mereka Mm-mm. itu yang pertama jelas tidak bosan. Kemudian mereka juga bisa bagaimana caranya, metode yang kita pakai itu bisa mengaktifkan mereka. Tentunya sesuai dengan apa itu ya, minat ya Bu ya, dan profil belajar. Sepertinya mungkin itu bisa lebih menyenangkan ya Bu ya, dan kelas mungkin bisa menjadi hidup kembali ya Bu. Nah, itu bagus itu Bu Deni. Luar biasa sekali itu. Nah, lalu kira-kira apa yang bisa menjadi hambatan dalam pelaksanaannya menurut Bu Deni itu? Kalau hambatannya sendiri ya Bu ya, mungkin biasanya kendalanya ini pada sarana dan prasaranya. Sarana Terutama dan untuk prasarana. internet ya, karena masih di desa, jadi internetnya itu kadang tidak stabil. Untuk misalkan menggunakan video pembelajaran melalui YouTube, aksesnya itu kadang terkendala internet yang kurang stabil. Sama ini mungkin kaitannya dengan kondisi ya Bu ya, karakteristik anak itu kan tidak sama, minat mereka tidak sama, kemudian profil gaya belajarnya pun mereka tidak sama. Jadi ini juga terkadang saya bingung, apa yang harus saya lakukan supaya anak aktif dengan kondisi siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda Bu, tapi bisa mencukupi semua kebutuhan belajar mereka, begitu. Oke, Bu Deni. Lalu apa nih solusi yang Bu Deni miliki nih? Kira-kira langkah apa yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan tadi itu seperti itu? Untuk solusinya sendiri, misalkan kaitannya tadi dengan mungkin internet yang tidak lancar ya, mungkin akan menggunakan dua, yang satu mungkin WiFi dan cadangan sendiri nanti menggunakan data seluler seperti itu Bu. Kemudian untuk supaya bisa anak-anak itu bisa aktif, kemudian enjoy dan senang mengikuti kegiatan pembelajaran, mungkin kita harus memetakan dulu kali ya Bu ya, kaitannya dengan eee, minat anak, kebutuhan murid, kemudian harus memperhatikan profil belajar mereka. Atau mungkin juga, untuk bisa memenuhi kebutuhan semua murid dalam pembelajaran, di RPP-nya sendiri dimasukkan yang RPP berdiferensiasi mungkin ya Bu ya, yang bisa memenuhi kebutuhan belajar semua murid. Oke, Bu Deni. Wah, luar biasa sekali nih. Pembelajaran yang berdiferensiasi, nggih, Bu, nggih? Baik, Nggih Bu. oke. Baik, langkah selanjutnya apa ini? Rencananya Bu Deni ini untuk mencapai tujuan dari Bu Deni tadi. Bu Deni tadi ingin sekali kan eh, melaksanakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan anak seperti itu, nggih? Nah, Iya Bu. langkah selanjutnya apa ini rencananya Bu Deni untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk langkahnya sendiri kaitannya dengan tadi, rencana untuk membuat RPP yang berdiferensiasi, yang pertama mungkin yang akan saya lakukan ini Bu, memetakan terlebih dahulu mungkin ya. Jadi memetakan murid, mungkin menggunakan angket atau menggunakan pertanyaan pernyataan tematik, sehingga kita bisa mengetahui profil dari masing-masing murid, gaya belajarnya itu seperti apa. Setelah itu kita baru menyusun RPP-nya yang berdiferensiasi.
baik itu nanti mungkin dari segi kontennya atau mungkin dari segi produk, kemudian prosesnya itu nanti bisa dimasukkan ke dalam RPP. Selain itu langkahnya setelah RPP mungkin selanjutnya ini sarana dan prasarana, mungkin laptop, kemudian LCD, kemudian dengan jaringan internet juga kalau kita menggunakan media-media yang untuk mengakses ya, misalkan video pembelajaran. Selain itu juga bisa dengan menggunakan PPT yang menarik supaya anak tidak bosan begitu, Bu. Wah, keren sekali itu Bu Deni. Nah, luar biasa itu. Kira-kira ada nggak ya yang akan Bu Deni lakukan ini agar kelasnya itu lebih menjadi hidup lagi dan mungkin membuat murid itu merasa senang sekali di kelas? Kegiatan langkah lain ya, Bu ya. Mungkin ada ya, seperti menggunakan kita tambahkan kayak seperti ice breaking ya. Misal ice breakingnya mungkin bernyanyi atau menggunakan tepuk-tepuk semangat lainnya seperti itu. Mungkin ini bisa membuat anak senang ya, tidak jenuh. Ya, luar Mungkin biasa itu Bu, sekali itu Bu. langkah Ya, selanjutnya. betul Iya, sekali Bu. Luar biasa itu jawabannya dengan ice breaking ya, agar iya, menambah motivasi siswa ya, semangat siswa betul. juga dalam belajar seperti itu. Oke. Nah, Iya. apa nih strateginya untuk itu ini? Strateginya apa ini untuk itu? Strateginya mungkin mulai dari diri kita ini untuk memahami apa ya karakteristik anak. Jadi kita dengan cara memetakan mereka terlebih dahulu, Mhm. mulai dari kebutuhan belajar mereka, kemudian minat dan profil belajar murid. Selanjutnya strateginya setelah kita memetakan murid tersebut, kita membuat persiapan yang matang. Mulai dari RPP, kemudian media pembelajaran, metode dan yang mendukung kegiatan pembelajaran, begitu Bu. Oke, setuju kalau itu saya ya, luar biasa Bu Deni. Eh, Kira-kira ini dari tadi strategi ya, langkah-langkahnya Bu Deni tadi itu kira-kira mulai kapan ini akan dilakukan ini agar anak di kelasnya Bu Deni ini semakin semangat, semakin fokus, nggih, semakin aktif seperti itu. Kira-kira kapan Ya, ini akan dilakukannya kegiatan ini? Mulai kapan? ya. Karena ini kaitan dengan pembelajarannya akan saya lakukan, mungkin akan sesegera mungkin ya Bu ya. Mungkin mulai nanti atau besok pagi akan mulai merancang kaitannya dengan mungkin nanti untuk pemetaan, pembuatan angket atau pertanyaan-pertanyaan untuk memetakan murid, kemudian mempersiapkan semua media atau alat peraga yang dibutuhkan. Akan segera mungkin Bu, biar pembelajaran itu segera suasananya hidup kembali, tidak bosan, tidak monoton, anak tidak pasif lagi Bu. Oke, Bu Deni, luar biasa sekali. Saya jadi ingin melihat ini sejauh mana ini nanti. Saya akan terus nanti kita bisa berdiskusi lagi ya, Bu Deni ya. Selanjutnya saya ingin Ya tahu Bu. ini lebih jauh lagi bagaimana perkembangan yang terjadi di kelasnya Bu Deni ini setelahnya nanti Bu Deni melakukan perubahan ini. Seperti itu. Semangat terus ya, Bu Ya, Deni ya. ya Bu. Oke. Lalu kira-kira apa ini? Apakah ada prioritas ini? Apa prioritas dari ini semuanya ini apa? Untuk prioritasnya sendiri tentunya bisa menciptakan pembelajaran yang aktif ya. Jadi anak itu murid kita akan bisa belajar dengan percaya diri, kemudian aktif bertanya, aktif menjawab, mungkin dengan diskusi
percaya diri dalam presentasi, dalam pembelajaran, prioritasnya itu anak bahagia tentunya dan mudah memahami materi yang saya sampaikan, Bu. Oke, baik Bu Deni. Kalau begitu kira-kira ukuran keberhasilannya seperti apa? Kalau ukuran keberhasilannya sendiri yang saya inginkan sesuai dengan tujuan tadi yang sudah saya sampaikan ya, keberhasilannya itu kelas saya itu sudah pastinya hidup, Bu. Dalam arti murid sudah aktif, baik tanya atau menjawab, kemudian memahami materi. Jika saya memberikan pertanyaan, begitu mereka bisa menjawab dengan benar. Dan pastinya murid bahagia selama proses pembelajaran. Betul sekali Bu Deni. Wah, menarik sekali nih diskusi malam ini nih ya. Saya tertarik sekali nih Bu Deni. Kira-kira ini apa ini komitmennya Bu Deni dalam hal ini nanti? Selanjutnya seperti apa komitmennya? Untuk mencapai pembelajaran yang Bu Deni idamkan ini seperti itu. Ya, untuk komitmen saya tentunya konsisten ya, akan membuat sebuah rancangan atau rencana pembelajaran untuk murid itu yang menyenangkan. Kemudian komitmen selanjutnya adalah pembelajaran yang berdiferensiasi supaya bisa mencukupi semua kebutuhan murid kaitannya dengan minat dan mungkin gaya belajar mereka yang bervariasi. Tentunya berkomitmen juga supaya tidak bosan ya Bu ya. Ice breaking yang bervariasi tidak lupa itu harus selalu diselipkan di antara pembelajaran Bu. Oke, saya suka sekali dengan ide-idenya Bu Deni ini ya. Saya sudah tidak sabar ini ingin melihat perubahannya seperti itu. Oke, lalu Bu Deni kira-kira siapa ini nantinya yang akan membantu Bu Deni dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut? Ya, untuk kegiatan ini karena kaitannya saya juga akan rencana di dalam RPP itu akan menggunakan video pembelajaran karena ada beberapa anak mungkin ya mereka lebih suka ke visualnya, kemudian lebih suka menonton video supaya bisa mencukupi kebutuhan dan sesuai dengan profil belajar mereka pastinya. Jadi saya membutuhkan LCD dan proyektor. Nah di sini yang jago IT di sekolah saya itu Pak Darwan. Beliau adalah operator Bu. Dia jago IT. Jadi saya akan minta tolong bantuan kepada Pak Darwan untuk membantu saya ya dalam menyiapkan kaitannya dengan persiapan laptop, kemudian supaya wifi atau internetnya lancar dan proyeknya. Selain Pak Darwan, rencana saya juga akan minta bantuan pada rekan guru yaitu Umi yang sama-sama kelas tinggi ya karena kelas juga kebetulan bersebelahan bisa membantu saya untuk mengevaluasi apa yang sehingga saya nanti bisa merefleksi dan melakukan tindak lanjut untuk perbaikan supaya lebih baik lagi Bu. Wah, luar biasa sekali Bu Deni, nggak bisa diragukan lagi nih ya. Jadi nanti tadi Bu Deni mengatakan bahwa Pak Darwan ya yang membantu dalam IT ya. Jadi nanti bisa sharing ya. Sharing kalau tidak paham seperti itu dan bantuan rekan yang lain untuk bisa merefleksi seperti itu nggih. Dengan sangat baik nggih Bu Deni nggih. Baik, semangat terus nggih Bu Deni nggih. Good luck pokoknya, saya tunggu ya. Iya, seperti itu. Baik. Baik Bu Deni, kira-kira ini ya sekarang apa ini perasaannya Bu Deni sekarang dan apa yang didapatkan dari percakapan singkat kita ini pada malam hari ini nih? Malam ini ya setelah kita melakukan percakapan singkat, saya merasa juga merasa senang dan mungkin lebih yakin ya bagaimana atau apa yang saya bayangkan untuk menciptakan kelas lebih hidup lagi. Apa yang harus saya
mudah memahami materi yang saya sampaikan. Itu tadi dengan beberapa pertanyaan yang sudah Ibu berikan, saya jadi punya gambaran, berarti saya harus membuat sebuah RPP yang berbeda, yaitu RPP yang berdiferensiasi, kemudian menggunakan media, kemudian alat peraga yang variasi juga, dan untuk lebih semangat lagi ditambah dengan ice breaking, mungkin dengan tekanan atau nyanyian yang ada kaitannya dengan materi. Kemudian selain itu tadi juga saya jadi punya ide lagi supaya bisa memenuhi gaya belajar mereka, menambahkan video pembelajaran serta PowerPoint mungkin ya, PPT yang menarik. Dan saya juga akan berusaha untuk selalu memberikan semangat, kemudian memberikan apresiasi kepada mereka supaya mereka lebih percaya diri lagi, Bu. Luar Terima kasih biasa sekali, sekali. Ibu. Yang tadinya saya bingung apa sih yang harus saya lakukan pada perbincangan atau percakapan singkat ini, ternyata saya sekarang sudah plong memiliki gambaran apa yang harus saya lakukan ke depan. Oke, Bu Terima kasih, Deni. Ibu Tara. Luar biasa sekali nih Bu Deni. Alhamdulillah nggih, saya ikut senang sekali Bu Deni mendengarnya. Akhirnya Bu Deni dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri ya, tentunya ya. Terima kasih sekali Bu Deni sudah mau sharing dengan saya pada malam hari ini. Sama-sama saling support nggih Bu Deni nggih. Iya, sama-sama, Ibu. Oke Bu Deni, saya kira cukup nggih untuk percakapan singkat kita malam ini nggih. Nanti kita bisa lanjut lagi minggu depan. Mungkin saya penasaran ini, pengen dengar cerita berikutnya ini setelah Bu Deni melaksanakan apa yang tadi kita obrolkan pada malam hari ini, seperti itu. Terima kasih Bu Deni, semangat terus ya. Pokoknya good luck pokoknya. Terima kasih sudah membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan saya, Ibu. Oke Bu Deni, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Bu Gita dan Bu Deni yang sudah melaksanakan praktek kucing. Mohon maaf Bu Deni, ini saya ke Bu Gita lagi, oke? Iya, monggo Pak. Mohon izin kita berbincang sejenak. Pak Edi. Setelah tadi Bu Gita melaksanakan observasi atau praktek kucing terhadap Ibu Deni. Alhamdulillah, dari yang saya amati, saya catat itu penerapan alur tirta itu sudah mengalir alami ya, berjalan akrab, percakapannya rileks, dan jadi materinya itu lebih mengena. Dari percakapan Bu Deni sebagai kunci dan kita sebagai coach, ada beberapa hal yang saya catat. Di antaranya yaitu Bu Deni menginginkan kelas yang hidup, yaitu kelas di mana muridnya aktif, ada komunikasi dua arah. Dua arah ini berarti antara murid dengan guru, Ibu. Nah, terus coach juga sudah bisa menggali ide-ide gagasan dari kunci dengan berdasar kata-kata kunci dari kunci itu tersebut. Jadi coach sudah bisa menanyakan pertanyaan yang berbobot berdasar dari kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Di situ juga saya mencatat bahwa dari kunci akan berusaha menerapkan pembelajaran yang
diferensiasi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, itu yang saya catat dari pengamatan saya. Namun demikian, saya ada beberapa pertanyaan untuk Bu Gita sebagai coach. Yang pertama, Bu Gita, mohon izin, apa yang sudah dilakukan oleh coach pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Terima kasih Pak Edi. Berdasarkan catatan kecil yang sudah saya catat tadi pada saat praktek coaching dengan Bu Deni, alhamdulillah insya Allah sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Kuci juga sudah memunculkan atau termunculkan ide-ide kreatifnya, ya. Jadi sesuai dengan indikator tadi, yaitu alur tirta. Yang pertama tujuan, 2 identifikasi, ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Itu tadi Kucin sudah termunculkan ide-ide kreatifnya, langkahnya sudah mulai jelas, bagaimana rencana yang akan dilakukan oleh Kuci ke depannya, kapan aksinya mulai dilakukan, siapa saja yang akan membantu seperti itu, kemudian strategi, prioritas ke depannya. Kuci sudah memiliki gambaran yang jelas yang akan dilakukan oleh Kuci selanjutnya, seperti itu Bapak. Oke, luar biasa memang ya dari coach dan kucinya. Oke, tadi di awal coach kita menyampaikan ingin mengembangkan kompetensi inti, menyampaikan pertanyaan berbobot. Nah, setelah proses coaching ini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh coach? Oke, kalau untuk kompetensi mana yang ingin dikembangkan lagi, nantinya saya akan mengembangkan yaitu pada pertanyaan berbobot tentunya Bapak. Tapi mungkin saya ingin memberikan pertanyaan yang lebih mengeksplor lagi, mengeksplor dari kemampuan aset kekuatan yang ada pada diri Kuci sendiri seperti itu, lebih menggali lagi potensi yang dimiliki oleh Kuci tersebut, karena pada dasarnya setiap orang itu kan memiliki potensi yang berbeda-beda, seperti itu Bapak. Oke, luar biasa coach yang satu ini ya. Jadi ingin lebih menggali kucinya itu dengan pertanyaan yang berbobot agar bisa tereksplor ide-ide yang dimiliki oleh Kuci. Begitu ya, Bu Gita? Oke, Pak Edi. Oke, terima kasih sekali. Saya sebagai observer pada sesi ini menyampaikan apresiasi yang luar biasa terhadap jalannya proses coaching yang dilaksanakan oleh Bu Gita dan Bu Deni. Mohon maaf, mungkin cukup sekian Ibu-ibu. Oke, Bapak, terima kasih sekali ini sudah membersamai kami. Ya, kalau sudah dirasa cukup, saya tutup praktek coaching pada sesi kali ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.